Memang good. Itu kan sempat 2020 update itu kan sempat juga terkurung gara-gara akan dilempar oleh orang Peter Polda. Ini bukan izin. oh mungkin bapak kan masih ingat waktu warga dari Ade? Polsek Bisa saya ngomong? bisa. Saya kan megang kertas. Di proses verteknya dong. Dan itu diteken. Kami periksa. Di situ tertulis kode limbah 3777 itu kode medis. Jadi main kodenya medis. Jadi kita jangan ngomong katanya ya. Jadi Nggak begini, boleh kita ngomong saya katanya dengarkan ada Pak F. tertulis ya Pak. Jadi kalau katanya Pak Ade ini itu KTP itu kita adu data lah. Aduh. Nah. Jadi kami kado ado Memberikan dengan Adu data. Tengok KLBI-nya. Yo. Dicek KLBI itu apa. Ada kode medis, ada kode oli, ada kode kemasan, ada kode, dan itu sudah lengkap. Dilihat Nanti itu kita ya. cek, nanti kita cek. Cek. Kan nanti kan disiapkan datanya, kita kan hearing dan ketemu. Yang jelas gini Pak, Bang Ade, karena Bang Ade yang nyampaikan kemarin. Proses kita datang hari ini bersepakat. Ya. Enggak juga kita berteduh dikit Pak. Iya, sebentar aja Pak Ade. Enggak apa-apa Pak. Kami orang kebun soalnya, tani. Berusun nama kami. Oh. Ketua Tani Indonesia loh aku nih sekarang. Jadi harus berkebun. Kota provinsi Bu. Lanjutkan. Wataninya. Provinsi. Kita lagi minta DLH untuk cari akal agar ini segera hijrah ke Bekasi ya kan. Oh kemarin sama di rumah Proses pidana. Iya. Jadi dia Iya, membawa Pak itu kemarin. Kakak Reza kemarin. Jadi sebenarnya Pak Ade juga punya mungkin transporter pengangkut seperti itu. Tapi kan dia mungkin tidak terbawa. Boleh dia kerjasama dengan yang lain. Dan itu tuh ada MOU antara dia. Nanti kalau dia bawa ke tempat di PPLI dikasih untuk dimusnahkan. Di insenerator resmi Pak. Jadi tidak bisa sembarang ini dibakar. Kalaupun tadi cerita Pak Yosep ada dia bakar-bakar itu kan, secara aturan tidak boleh. Karena tidak boleh dia melakukan. Alhamdulillah hari ini kan Komisi 1 kaitan dengan beberapa hari yang lalu ada surat masuk dan mengajak kita hearing dari masyarakat sini, sehingga alhamdulillah Komisi 1 hearing. Nah tindak lanjutnya hari ini kami sidak di daerah sini kaitan dengan limbah B3. Nah setelah kami lihat tadi memang secara aturan mungkin ya, kita baru cerita mungkin karena kita data belum pegang, secara aturan informasi dari LH dia sudah tertib administrasi, tapi dari segi kita lihat di lapangan ini sudah nggak tertib ya, sehingga kami ke depan habis ini nanti kami akan panggil semua pengumpulnya, yaitu yang ada namanya disebut tadi dan PT-nya ada PT Lang kalau nggak salah saya, sehingga nanti akan kita panggil dan kita akan coba ajak diskusi dan hearing, dan LH juga kita panggil Pak RT dan lawyer yang pengadu Pak Ade ya, Pak Ade juga namanya ini lawyernya, sehingga kita panggil untuk kita ajak diskusi berkaitan dengan ini. Kalau cerita orangnya sudah nggak ada lagi, nggak ada bertuan ya, sehingga pemerintah kota dan provinsi harus menyelesaikannya sehingga besar masyarakat aman. Ini sebuah solusi nantinya ke depan. Tapi intinya kenapa berkaitan dengan ini uang semua Pak, mengumpulkan ini ngambil dan membakarnya uang. Kalau kita bakar kayak bakar sampah ya tidak boleh, dilarang. Karena limbah B3 medis ya. Iya. Saya sepengetahuan saya bakar-bakarnya cuma ada 2 tempat yang sudah pernah saya masukin, sudah saya datangi. Ada di Tangerang Pak, yang besar betul. Semarang yang lebih besar lagi. Seluruh di Pulau Jawa, luar Pulau Jawa masuknya di Semarang. Berarti ini sudah dipastikan melanggar ketentuan. Melanggar. Berkaitan dengan ngumpul, seharusnya 3 bulan dia hanya mengumpul, ternyata lebih dari 3 bulan bertahun-tahun nggak diangkut. Nah, ini melanggar. Ini kan perusahaan itu sudah tidak aktif lagi kabarnya. Katanya tidak aktif atau hilang, saya kita nggak tahu. Nanti kita selusuri ya. Sehingga ada berapa tempat lagi yang begini, nanti saya minta Pak LH dari KDLH kita cek apakah sama nggak ini orangnya. Ternyata ada itu misalnya yang kita sebut orangnya ternyata ada 3 gitu. Dia wajahnya sama, namanya berbeda-beda, mungkinnya kan begitu. Sehingga nanti kita coba cek nanti di lapangan kayak apa bentuknya. Karena pengumpul ini informasi dari LH saya baru tahu juga ada 4 katanya. 1 diantaranya ini. Mungkin itu. Ya. Pelaku pemilik tanah ya kan? Kapan kakak belinya kan? Setahun yang lalu kurang lebih. Kita tahu ya pas beli tanah lah kondisi kayak ini
Tidak tahu, karena kan ketutup tinggi. Itu pakai apa, Pak? Bangunan, Pak. Sign tinggi dia, Pak. Ini kan ketutup pagar kalau kemarin itu. Setelah kami usir, setelah setahun dia tidak bongkar, kami usir. Kami paksa kan. Nah, akhirnya dibongkar. Nah, tidak tahu isi dalam bangunan ini. Kapan Kakak tahu, Kak? Ya setelah dibongkar. Setelah dibongkar. Apa nama kita, Bang? Wandi. Wandi. Iya. Pemilik tanah ya? Iya. Berapa luas tanahnya, Kak? Kurang lebih 2.100. Jadi Bang, terkait dengan limbah itu aturan mainnya harus dituruti Bang ya, dipatuhi ya. Harus dipatuhi karena ini limbah yang beracun. Apalagi kita ini kemarin pernah kena pandemi COVID, Iya. yang akan datang ini ada lagi pandemi berikutnya. Harus. SOP-nya harus dijelaskan. Ini dinas lingkungan hidup ya OPD terkait Bang. OPD terkait harus. Karena ini limbah beracun loh. Iya, dan tidak sembarangan, bukan kayak limbah sampah biasa. Sampah biasa aja, kita harus ada pembuangan sampah akhir apalagi seperti ini. Oke, siap. Oke, nanti dinas-dinas terkait harus jelas. Ya, akan kita panggil Bang ya. Akan kita panggil, Ya. akan kita Mintai beri penjelasan. arahan dan beri penjelasan berdasarkan aturan dan undang-undang. Iya, iya. Oke. Terima kasih. Bang, apa yang Iya, Pak. Pustirin itu bunuh bakteri. Ada bunuh bakterinya. Iya, Pak. Jadi membekukan. Jadi kalau begitu Jadi pendingin berarti kan? betul, suhunya di bawah 0. Penuh ini berangkat. Kirim, Pak. Penuh ini berangkat. Nah, Bang Eprizal, yang di situ tadi itu seperti ini nggak awal? Oh, saya nekan ya Pak. Dulu, apa katanya yang dijual? Dia ini di teko. Dulu ada seng-seng teko itu, ada atap dia. Ada juga dia kontainer gini. Ada juga pendinginnya. Walaupun secara spesifikasi tidak memenuhi syarat. Itu Pak, tolong ini kejarkan suhunya harus di bawah 0. Ada kontainernya ada. Agak serupa ini di situ tadi ya. Tidak persis, tidak. Ada atap seperti ini, dinding ada seng. Tapi kalau dibuka galau Pak, mirip kayak itu tadi dia. Tidak sesuai spek itu yang mana Bang? Kalau dari Misalnya, mereka bedanya? Ini Pak, pendingin. Kan kalau storage-nya Ah. standar dinginnya. Nah, Oh. kan itu ada, kita harus cek terus. Tapi secara saprasnya lengkap, hampir serupa ya. Mirip-mirip, agak lebih banyak. Dia kan lebih luas. Kalau itu kan cuma sebesar ini. Jadi Bapak yang ngelola ini Pak ya? Ini kepala cabangnya. Oh iya iya. Beda berarti dengan yang tadi PT ini Beda, Pak. Iya, sama Pak. Kayaknya jangan dibuka. Ini medis juga ya? Iya. Medis. Karena ini tidak sama kayak di situ tadi. Ini baru dia, baru sekali. Tidak sama berarti, tapi sama mesin sama. Ini berapa suhunya aja kan? Hampir 100%. Baunya Pak, yang akan kuat gitu Pak. Jadi maksud saya itu jangan minta itu dibuka. Iyalah, masalah itu. Bapak minta buka Iya, iya. Pak. Terus pakai beginian. Di mana Pak? Ini yang di Kalau pakai situ. gini ada dudukan situ, bekas dudukan, Pak. Ini Bekas fondasi. ini kan ada dudukan nih. Berarti kondisi yang di situ tuh Pak? Kondisi Pak? Tidak cair nih Pak ya? Kalau dulu tuh dia malahan pakai hanya sekedar buat ruangan, Aha. tutup pakai ini, Aha. pandek begini. Aha. Kemudian dikasih AC dalamnya. Ah. AC nggak tahu berapa PK kayak gitu. Itu pun AC kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Bapak bisa lihat aja dari dia pemakaian daya listrik. Kalau ini banyak dia pemakaian daya listriknya aja. Kalau udah pakai kayak gini. Ini agak berisik. Iya. Kita pakai kulturis jadi, Pak. Hah? Pak ya, pakai warga. Ketua RT Pak. Mantan ketua RT-nya. Iya. RT berapa Pak? 19 RW 4 Kelurahan Sumberjaya. Bau Pak. Tapi kalau nak cubu-cubu udah kok. Bukan dan ini bau sekali Pak. Nah, dari rumah sakit itu memang udah dipermas gitu. Dan nyaman Pak. Di rumah sakit sudah dipilah-pilah. Nggak tahu kita Pak dari rumah sakit. Jadi kita ngambil, timbang, langsung dibawa.
isinya apa itu tidak tahu gitu. Teling orang atau apa pun. Jadi harum aja. Iya, kalau kita udah plastik. Yang dari kota itu nggak boleh dibuka. Sini ini berarti ada dua. Satu ini. Ini marketingnya. Apa Pak? Lapor ke ini. Berapa? Kilo. Kalau untuk di kota itu 15.000 Pak. Di kota Bengkulu. Kalau untuk di kabupaten Setiap rumah sakit berapa hari sekali kamu ngambil? 2 kali 24 jam. Seharusnya. Berapa dapat sekilo? Berapa kilo dapat? Tergantung pasien Pak. Kilo-kilo yang rata. Yang di mana Pak? Yang di mana Rumah di sakit kota. Rumah sakit kota SAD. Ya. SAD 300-an per hari. Per hari. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali pengangkutan. 900 kilo. 300 kilo. Sekali angkut. 2 hari sekali. Lebih 1 ton. Seminggu. Seminggu Pak. Berarti sebulan 4 ton. 4 ton. Kalikan 15.000 berapa dia? Nah, itu bawahnya puluhan juta. Berarti Pak Ketua. Pak Ketua izin Pak Ketua. Itu udah PPN tuh Pak, 15 sudah PPN. Kali kan 1 ton 1.000. 15.000 kali 1.000. 15 juta. 15 juta. 15 juta. Ngumpul di situ ada Lah iyalah, setiap rumah sakit itu cuma 50 dulu 50 juta. Ini ada Dicek. Dia biasa dicek, NIB cek bahwa itu pengumpul pengangkut juga. Jadi ada 3 pengumpul. pengumpul sama pengolahan. Semarang itu. Berarti ini masuk kategori apa, Pak? Pengumpul. Pengumpul. Pak, boleh tahu Pak Reda, ini kita diawasi tak oleh dinas terkait, Pak? Betul, diawasin. Berapa lama seperti mana, Pak? Kalau pakai sistem pengawasannya, Pak? Pengawasan Per 6 bulan, per semester. Seperti mana pengawasannya, tuh, Pak? Ya, kunjungan ke sini lah Hah? dari dinas lingkungan terkait ngecek kita standar atau tidaknya. Terus terkait AMDALnya ini sendiri, Pak, itu Kita nggak terpenuhi? amdal, Pak. Tidak pakai AMDAL. Tidak perlu pakai AMDAL ya kalau pengepul. Oh, Jika dibandingkan yang sebelumnya tadi, yang ini sudah memenuhi Iya. spek, Ya, yang begini yang pasnya, yang memenuhi standar itu. Kalau tadi, ya kalau sudah tanya sama kepala cabangnya ini, kalau sudah menghancurkan atau membakar itu tidak diperbolehkan. Dia hanya masuk ke sini, mematikan ini bakteri dari didinginkan, ketika penuh diangkat. Itu fungsinya. Dan ini memang sudah ada alatnya di dalam, coba lihat. Ini yang standar yang pas. yang tadi melanggar ketentuan itu kan kita ini ya. Iya, Kita proses ya. ya kita minta ini apa pihak terkait ya kita usut. Karena sampah yang berserakan di sana itu menjadi virus bagi masyarakat sekitarnya. Ini solusinya kayak apa? Kan solusi harus bertanggung jawab ya? harus bertanggung jawab. Mulai dari perizinannya Iya. Akan kita Dinas Lingkungan Hidup akan kita cross check juga ini ya. Iya. Akan di ini ya. Ini Iya, bisa ditempuh jalur hukum ya. Kita panggil semua. Kita panggil semua kaitan dengan ini, kita ajak diskusi. Ini bagaimana? Bisa loss kayak gitu deh. Bisa loss kayak gitu. Dan kalau dibiarkan mencemari lingkungan, Bang. Udah itu, Udah cemar? mulai. Nanti saya cek air. Ya. Airnya itu kan nanti udah mulai mencemar itu. Iya. Kamu lihat tadi tumpukan darah berserakan di mana-mana. Ya memang Bapak bisa kok kayak kita tidak tahu PT itu sudah tidak beroperasi, terus kok limbah kok bisa mencuat di media sosial ini, kok seperti mana pengawasan gitu nih, Pak, sebenarnya? Kejadian ini mungkin 2-3 bulan terakhir, Pak. Jadi bukan kita katakan kecolongan, mungkin ya karena 3 bulan terakhir kan ini kan Juni, Pak. Mencuat beritanya ini mulai di April muncul. Terus? Hal kita memantau ini kan tadi kan ditambahkan kami datang ada yang plus kita pengawasan kita lewat aplikasi, jadi kemana dia ngambil, kemana dia bawa, kemana dia menghancurkan, itu ada namanya aplikasi Siraja Limbah, dan itu tugas kami salah satu. Ketika memang kami pantau itu ada mencurigakan, biasanya kami kunjungan, bisa 6 bulan kata beliau tadi, bisa 3 bulan, Pak. Kadang-kadang kita tuh bisa lebih pelan. Kalau dari laporan aplikasi itu yang menurut kita Kenapa kalau menurut masyarakat itu semenjak itu berdiri memang nampaknya pengolahan limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan, Pak, dibakar kemudian diinikan sampai orang itu lari juga. Jadi seperti itu. Kenapa? Dalam proses awal itu dia lebih ngambil, ngumpulkan sebentar terus dia bawa. Jadi tidak ada, memang dulu pernah ada terjadi terbakar itu, kita langsung cek benar ya, rupanya iya. Nah kita langsung investigasi, polisi pun turun. Tahun 2020 itu benar. Tapi kan ketika mereka memang ada salah itu, ya kita lakukan pembinaan. Berarti pabrik itu tutup mulai kapan? Bukan pabrik, Pak. Ini ya pengolahan itu. Gudang pengumpul. Gudang pengolahan Jadi itu gudang kapan? pengumpul itu
Diperkirakan Pak, karena kan kita tidak langsung, kami tahu beritanya itu kira mulai ialah sekitar tidak ada aktivitas dari aplikasi itu mulai Desember, Januari mungkin. Januari kapan? Tahun ini. Tahun 2024 itu saya tengok Tidak ada aktivitas. Laporan 2024 Desember masih ada. Oke. Artinya mereka beraktivitas. Oke. Sesudah itu kan kita tengok ini lancar-lancar. Ah. Tahu-tahu dapat ada info. Nggak. Oh, ada penumpukan agak lebih banyak. Itu pemantauan melalui aplikasi itu per seperti mana? Per 3 minggu? Bisa tiap hari saya buka. Nah iya, artinya ketika tidak ada lagi ada kejanggalan di aplikasi itu kapan, Pak? Karena ini kan kami cek aplikasi itu kira-kira di April. Itu Pak tidak boleh lagi memang kan? Memang ketika dia orang itu tidak lagi berusaha itu dia harus limbah tidak boleh tinggal ya. Kayak Logikanya iya Pak, kalau memang dia mau tutup gudangnya harus kosong itu. Ini aturannya seperti itu. ada laporan nggak ke gitu? Tidak ada, Pemberitahuan. nyatanya dia pergi aja nih kan. Ah. Nah. Dihubungi tidak ada, alamat tidak jelas. Oke. Didatangi alamat yang mungkin diperkirakan dia, kalau alamat diizin tidak ada lagi. Di lokasi yang diperkirakan dia tidak ada. Seperti itu. Pertanggung jawaban dari DLH mana Pak? Ini kita yang memberikan izin juga pengawasan. Sejauh ini seperti apa? Bukan tanggung jawab Pak, tugas. Iya. Tugas kami kemarin kita tutup dengan Polisi dilarang lain. melintas. Karena polisi lain itu polisi yang harus mengeluarkan. Kami kan tidak boleh. Ya, Jadi garis. kita kasih dilarang melintas. Itu yang kami lakukan Oke. 2 minggu lalu. Karena kami lihat ini berbahaya kalau terbuka. Oke, Kita terus? tutup. Nah, Jadi, Sebatas itu aja Pak? Apa ada nah, ya memang itu yang awal. ya. Pasti ada. Kami sudah lakukan teguran tertulis sudah. Berikutnya Tegurannya ke mana, Pak? Ke alamat. ke alamat mereka. Yang kami Sudah. perkirakan itu alamat dia. Kita udah tahu belum alamatnya? Pernah datang belum? Sudah kita datangi Pak, ada staf kita datangi tapi kayaknya tidak pernah muncul dia di situ. Tapi kan kita kantarkan surat dia. Rizal sebagai apa Pak? Saya Sukor LB3 Pak. Nah, terus ini nanti seperti mana limbah ini, Pak? Dari penanganannya nanti? Dari Kita DLH? akan bahas Langkah. lebih ragun Pak. Yang jelas dia tidak bisa seperti itu. Logikanya itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Itu harus dimusnahkan. Kalau limbah medis aturannya harus dimusnahkan. Iya. Itu diundang hearing. Saya tidak bisa pastikan Pak. Karena orang lain kan. Kalau bini saya seret. Nah, artinya kan Nah, iya, kalau orang lain saya tidak bisa pastikan. penanganan ini nanti kemana, Pak? Dia apa diangkut, apa nih? Karena kan makin lama ini kan makin mencemari ini. Kita Apakah bisa menunggu sampai kita kapan? akan lakukan kemungkinan kita akan gandeng misalnya Artama. Misalnya gini ya, Pak Redo, kiro-kiro kalau bantu ngangkut itu dan musnahkan, bersedia atau tidak? Itu satu Opsinya. Iya, opsi. Saya terbayang jawaban dia. Ya, ada kompensasi. Ada duitnya laju. Mana dong? Betul. Itu. Tapi kan duit dari mana nih? Otomatis harusnya duit dari manajer. Karena dia yang ngambil duit dari Rumah sakit. Tapi kan begini Pak Pejal, kita selaku pemerintah kita kan tidak bisa lepas tangan gitu aja. Iya. Itu kan berbahaya untuk masyarakat. Jadi tidak bisa langkah kita sudah kita tutup gitu kan. Iya. Kalau kita mau ngangkut seperti kan dana Pak, apakah dana pemerintah ada ready? Kan tidak mungkin ada Pak, tidak mungkin ada dalam itu. Makanya kita gandeng ini, tanggung jawabnya adalah Bapak juga polisi lah setelah ada pengaduan kan. iya Pak, Tapi ini kenapa? Di mana Bapak di sana nggak diawasi? ini diperkirakan dia mulai dibongkar itu Pak. Itu mungkin April atau akhir Maret. Itu masih tertutup seperti ini dia. Tidak sebelum ini aku buat bisa sih. Dulu kan sempat diproses kan izin 2020 itulah. Itulah kejadian yang saya sebut. Tapi masih berlanjut. Ya, kan Tidak ada sanksi, mestinya kan. masih berlanjut artinya pengawasan pemerintah tidak ada kan itu. kita lakukan waktu itu Pak. Seperti apa? Kita tanya investigasikan, Ah. polisi pun turun, tim pengawasan kami turun. Kita tanya kenapa sampai itu. Memang waktu itu bahasa mereka Pak, ada sampah. Ini kan limbah medis, kenapa kau bakar? Ada dikit waktu itu Bang. Ini salah. Berjanji tidak ada lagi. Makanya ada perjanjian waktu itu Pak. Bahkan itu Pak Aprijal zaman itu dari Linggau pun masuk ke situ.
Iya, saya masih mobilisasi tahu semua itu. Nah, bisa jadi Pak. Karena kita Berarti Bapak nggak tahu ya? Hah? Nggak begitu detail untuk apa Mereka ini pengawasan ini? sering juga masuk Pak Prijan Masuk. ini sama Pak Ridwan dulu. masuk. Oh. Hampir tiap bulan juga saya lihat. Hmm. Coba selanjut barang ini dulu di Polres sudah tidak diizinkan. Beroperasi? Iya. Si AD ini sudah sempat ditahan. Tapi Oh. nyatanya 2 tahun beroperasi lagi. Nah ini, Kenapa? nah ini bagaimana Pak? Kan sudah diproses secara hukum. Artinya secara aturan main sudah ada. Belum masuk. Jadi waktu itu kita bukan langsung penghentian usaha Pak. Aturan kita ada teguran, Ya oke. ada paksaan, ada penghentian, baru pencabutan. Jadi dia bisa tetap ketika dia mau berjanji tidak ada lagi segala macam, dia tidak bisa kita larang. Buktinya dia laporan dia tetap rutin segala macamnya tuh itu dari 2020 makanya laporan 2023 2022 tuh ada kalau Karena sudah perjanjian sama warga itu ada di Polres sama di Polsek bahwa dia tidak melanjutkan usaha ini lagi. Oh ada perjanjian Ada ya? sudah perjanjiannya. Ah itu Pak. Artinya Di kan Polsek juga. ada miss di sini Pak. Kalau Jadi nengok tim kronologis ya Tipiter- Pak. Tim Tipiter Polda itu sudah menyatakan tidak boleh buka itu karena izinnya tidak memenuhi. Sampai dilempar berkas ini kok dulu Polsek ini. Tidak adil. lebih detail saya isi perjanjian kan nggak tahu Pak yang jelas secara izin mereka tetap jalan kan tidak bisa kita larang karena seluruhnya mereka penuhi kan Pak jadi itu jalan laporan tetap jalan akhirnya 2024 Desember itu tuh masih laporan terus kan jadi bukan Jadi mobil pengangkutannya kan dari Lampung tuh. dia punya mobil Itu kan ada Lampung PT apa itu lupa saya. Fotonya.